Dan Wakil Presiden Mas Gibran telah mempunyai komitmen dan program untuk menerangi semua wilayah-wilayah dengan listrik. Kita masih mempunyai 5.700 desa yang belum, termasuk Fak-Fak. Kemudian ada 4.400 dusun yang belum. Fak-Fak ini setelah dipikirkan, tim saya menghitung, itu kekurangan kita butuh uang sekitar 170 miliar untuk memberikan layanan listrik bagi seluruh kampung-kampung. Dan saya menyampaikan di forum yang terhormat ini bahwa untuk di tahun 2025 anggaran dari Kementerian SDM untuk bisa disalurkan ke Fak-Fak itu 71 miliar. Sisanya 2026 kami akan terjunkan. Jadi 2027 semua desa, semua kampung yang ada di Kabupaten Fak-Fak sudah harus semua menyala. Saya tidak mau lagi apa yang pernah kita rasakan. Saya rasakan dulu sekolah tidak ada listrik itu terjadi pada generasi berikut. Yang kedua, listrik ini hadir sebagai bentuk dari kehadiran pemerintah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rasio elektrifikasi di Indonesia itu 99%, tapi di wilayah Papua Barat rasio elektrifikasinya itu baru 89%, Pak Sekda. Jadi kita memang masih membutuhkan banyak hal yang harus dilakukan. Hari ini, selain kita memasuki rasio elektrifikasi untuk semua desa atau kampung harus ada listrik, ada saudara-saudara kita yang memang sudah ada jaringan listrik tapi tidak bisa pasang sambung ke rumah karena itu butuh biaya sekitar 2-2,5 juta per rumah. Nah, Kementerian SDM di tahun ini memprogramkan 215.000 rumah kita akan pasang gratis. Nah, di Fak-Fak ini termasuk ada sekitar hampir 500 rumah di tahun ini yang akan kita pasang gratis, tidak pakai bayar. Ini tidak pakai bayar. Sekali lagi, ini adalah bentuk kehadiran pemerintah. Tadi saya sampaikan di panggung bahwa Fak-Fak ini semakin ke sini konsumsi listriknya semakin tinggi. Sementara daya listriknya tidak pernah ditambah. Jadi sampai ayam tumbuh gigi, pasti lampu mati-mati terus, apalagi di malam hari. Karena kapasitasnya itu, kapasitas permintaan konsumsi dengan stok listrik kita itu tidak lagi seimbang. Maka saya minta kepada PLN dalam RUPTL kemarin, saya sudah tanda tangan 2027 itu sudah harus ada PLTG di Kabupaten Fak-Fak 20 megawatt mulai dibangun 2026. Gasnya diambil dari mana? Gasnya diambil dari Bintuni dengan Genting Oil, karena barang itu kan sebagian dari Fak-Fak. Supaya apa? Kita mau bangun nelayan, bangun cold storage, tidak lagi persoalan listrik. Itu tujuannya. Nah, kita mulai bangun dan mana direktur PLN mana ya? Ya, saya sudah minta ini ada direktur dua direktur yang ikut sama saya dari PLN pusat. Selain kita tingkatkan status PLN yang dulunya ranting sekarang jadi cabang, sekarang kan sudah berubah nama. Apa namanya, Pak? UP3 Fak-Fak. Membawahi 3 wilayah. Saya minta kepada mereka agar jangan lagi bangun PLTG-nya di PLN yang lama ini. Kebun Kapas ini dari sebelum saya lahir sudah ada itu PLN itu. Masa orang sebelum lahir sampai sudah jadi Menteri SDM barang masih di situ terus. Jangan-jangan mesinnya masih yang lama-lama itu lagi. Itu. Nah, saya sudah bilang kepada mereka cari tempat jangan lagi di situ. Udah nggak cocok untuk PLN di situ. Cari di daerah agak sedikit pinggir yang tidak membuat berising supaya kalau ada kecelakaan kena. Itu di bawah rumah saya, Pak. Yang semalam rumah kita itu jalan turun ke bawah, jalan lorong itu nggak sampai 10 menit langsung sampai tiang 3 itu dulu. Jadi dulu waktu saya kondektur taksi sini angkotnya dulu taksi. Jadi, keren memang karena nggak ada mobil taksi di seperti di Jakarta. Itu biasa tiang 3 PLN, PU Pahlawan kan kira-kira begitu. Itu turunkan penumpang. Nah, jadi Bapak Ibu semua, apa yang kita lakukan hari ini adalah sebagai bentuk percepatan akselerasi dari apa yang diminta oleh Pak Bupati Fak-Fak.
Jadi Bupati Fakfak dan Wakil Bupati Fakfak itu begitu dilantik, pertama yang diminta adalah listrik, dan langsung kita tindak lanjuti. Jadi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati datang ketemu saya di kantor, dan hari ini sebagai jawaban secara langsung bahwa kita lakukan. Saya pikir itu Bapak Ibu semua. Siapa punya rumah katanya saya mantan sopir katanya. Siapa? Oh iya betul itu betul. Dia bukan hanya saya punya mantan sopir, suhunya sopir angkot di sini. Dia kepala, ya rajanya sopir lah. Itu benar Pak, itu benar. Arobi mukanya sudah putih ya. Saya kira katanya sudah putih dia. Dengan Onan, ya benar tuh. Ya, mana dia? Obi mana Obi? Dia bilang, oh ini saya ke sana. Oke. Baik Bapak Ibu semua, Pak Bupati, itu yang perlu saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk komitmen dalam rangka percepatan pembangunan daerah untuk Fakfak menjadi kota terang. Jangan terang pada malam hari jam 12 malam terus wayang naun gelap. Dan PLTD ini mahal, biayanya mahal sekali, 3.000 sampai 4.000.